Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا الحاد المودة هيج الأشجانا أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Yang saya hormati Al-Habib Reza bin Alawi Ba'bud, pemimpin Majelis Al-Anwar, akhi fillah Lora Anwar Musyaddad. Yang saya hormati Nyai Hajjah Khalifah Sya'rani dan segenap keluarga yang berasal dari Pamekasan, juga Lora Kanzul Fikri, Lora Imam Abror, Lora Lutfi, Lora Ali, dan para asatid dari Majelis Al-Anwar, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diundang oleh Majelis Al-Anwar dalam rangka memperingati milad yang kelima. Semoga selalu istiqamah di dalam berdakwah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, dijauhkan dari segala macam keburukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sekarang berada di akhir zaman. Banyak fitnah yang terjadi di zaman ini. Kita lihat banyak sekali umat Islam bertikai. Umat Islam saling tuduh menuduh. Umat Islam tercerai-berai. Umat Islam mudah terprovokasi. Dan banyak hal-hal yang gak baik yang terjadi di zaman ini. Karena zamannya memang sudah zamannya fitnah. Warai wong Surabaya zaman dan sehingga edan ketinggalan zaman. Ya tadi disebutkan oleh Lora Anwar, dari dulu itu hadir majelis nggak ada yang ngerokok. Asa iki kok ono wong hadir majelis ngerokok. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab pernah suatu saat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini kejadian sekitar 100 tahunan yang lalu. Dari tempat beliau Huraidah datang ke Siwun, jauh. Tujuannya untuk menghadiri maulid. Beliau datangnya agak telat seperti saya tadi ya. Datangnya agak telat. Begitu beliau mau masuk, Nabi keluar dari majelis tersebut. Ditanya oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya Rasulullah, ya Sayyidi, maulid ini diadakan untuk antum ya Rasulullah. Untuk lebih dekat dengan antum ya Rasulullah. Kenapa antum kok keluar dari majelis ini ya Rasulullah? Iya, yang hadir di dalamnya ada yang ngantongi rokok. Ada yang ngantongi rokok. Jadi kalau mau hadir majelis, rokoknya taruh di sepeda motor. Betul? Setelah selesai majelis silahkan. Mau ngerokok lewat knalpot silahkan. Gak masalah, nggih.
Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, zamane zaman edan. Yang membuat orang gak edan apa? Yang membuat orang selamat iku apa? Rasulullah menyampaikan kun aliman. Jadilah orang alim. Ya Rasulullah, saya masih kecil ya Rasulullah. Kalau mau jadi alim langsung masih kecil ajaib. Betul. Oke, kalau masih kecil. Au muta'allima. Jadi yang kedua, penuntut ilmu di pondok pesantren. Penuntut ilmu di pondok pesantren. Wes nggak usah masukkan anak ke sekolah umum, sudah nggak manfaat, belas nggak manfaat. Ya, masukkan ke pondok pesantren. Dan buktinya orang yang sekolah umum sampai lulus S1 di Surabaya jadi driver ojol. Mungkin kuliahnya ngambil jurusan La ilaha illallah. Bahkan saya ketemu tukang potong rambut SAG di Kalimantan Selatan. La ilaha illallah. Tapi kita lihat alumni pondok pesantren. Hidupnya enak, hidupnya tenang, kaya, hatinya yang kaya. Karena menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, saya sudah besar ya Rasulullah. Saya sudah menikah ya Rasulullah. Saya sudah bekerja ya Rasulullah. Maka jadi yang ketiga katanya Nabi Muhammad, au mustami'a, atau menjadi orang yang mendengarkan ilmu alias menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Ada majelis ilmu hadir. Jangan sampai malas-malasan menghadiri majelis ilmu. Ini majelis luar biasa. Majelis yang menjadi tabungan dunia akhirat. Majelis yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Ya Rasulullah, saya kadang hadir, kadang gak hadir. Yang penting jadi yang keempat, muhibbah, pecinta majelis ilmu. Memang dia aslinya istiqomah hadir majelis ilmu. Tiba-tiba suatu saat kayak kemarin ketika ada Piala Dunia yang saya hormati Bapak Suherman, yang selalu membuat kita senyum, membuat kita gembira, selalu menghibur hatinya orang ini, Masya Allah. Semoga nanti dihibur, dikubur di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kelihatan orangnya baru ingat saya. Masya Allah. Cinta kepada majelis ilmu, orang ini istiqamah. Tapi suatu saat mungkin ada menonton Piala Dunia. La ilaha illallah. Masa lebih mengutamakan Piala Dunia daripada majelis ilmu? Ada keperluan, misalnya keperluan mendesak yang membuat dia nggak bisa menghadiri majelis ilmu, maka dia menyesal. Kenapa? Karena dia cinta majelis ilmu. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan menjadi yang kelima, katanya Nabi, maka kamu akan binasa, hancur, rusak, salah jalan. Siapa yang kelima ya Rasulullah? Yang keluar dari empat, bukan orang alim, bukan penuntut ilmu di pondok pesantren, bukan orang yang istiqomah hadir majelis ilmu, bukan orang yang cinta dengan majelis ilmu. Siapapun dia, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, kalau dia keluar dari empat ini maka dia akan hancur, binasa, salah jalan. Ya contohnya kemarin itu ketika adanya si Marcona, yang ternyata Marcona ini mau diundang lagi. Nah ini repot ini, karena yang senang dengan Marcona kepingin Marcona datang lagi, yang merasa dapat untung dengan Marcona ingin Marcona datang lagi. Semoga mereka dibinasakan oleh Allah. Amin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika datang corona kita lihat, yang keluar dari empat ini hancur, binasa. Bahkan ada yang nulis di jalan yang menunjukkan kalau dia ini nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Ternyata dokter ya mati, betul.
Padahal dokter bukan hanya pakai masker, pakai baju astronot. Tetap mati. Perawat juga pakai masker ya, mati. Betul. Semuanya itu berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yakin dengan tulisan itu maka na'udzubillah, binasa, hancur, rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita lihat di Pulau Madura, Masya Allah. Terus terang, saya sering ke Madura. Saya suka diundang sama orang Madura. Karena kaula neka bisa ngocak bahasa Madura. Makanya sekut ke Madura kaula neka, oke? Terutama namun bulan Rebe, neka imtihan banyak Madura neka, oke? Alhamdulillah. Bahkan pernah suatu acara di Madura di tempatnya Kiai Muhammad Rafi'i yang di gunung. Itu malam 2 Januari. Di Banyuanyar. Tapi yang di gunung, acara yang di gunung. Ada dibagikan masker, ada orang Madura pakai masker di dahinya. Nah, ini betul-betul menunjukkan Madura nggak ada corona. Subhanallah. Kenapa? Lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak hancur, nggak binasa. Sementara di Surabaya masjidnya jaga jarak. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal makruh sholat pakai masker. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah mengatakan, man wasala as-saf wasalahullah, wa man qata'a as-saf qata'ahullah. Barang siapa yang nyambung saf, hidupnya akan disambung oleh Allah. Hidupnya akan enak. Barang siapa yang memutuskan saf, hi uripe gae. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai ada bahasa semua dunia dizalimi oleh corona, kecuali Madura, corona yang dizalimi. Nggih. Corona enggak dipercaya di Madura. Subhanallah. Karena orang Madura enggak keluar dari 4 ini. Alim atau muta'allim atau hadir majelis ilmu atau cinta kepada orang alim dan majelis ilmu. Sehingga ada permasalahan bisa datang kepada kiai, bisa datang kepada ulama, bisa datang kepada ustadz. Kalau kita cuman lihat ya di Google dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan menghadiri majelis seperti ini banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu jangan sampai kita lepas. Kita harus istiqomah. Kita kerja sudah dari pagi sampai sore. Habis maghrib mari kita cari majelis. Kita cari tabungan akhirat kita. Kita cari, kan kita dalam sholat baca surat Al-Fatihah, betul? Ada yang baca surat kabar di sini? Nggak ada kan? Baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, jalannya para aulia Allah, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan jalannya orang yang saleh. Jalannya Nabi Muhammad ya majelis ilmu. Rasulullah pernah datang ke masjid, di situ sudah ada 2 majelis, satu majelis zikir, satu majelis ilmu. Rasulullah mengatakan inna hadzani la khair. 2 majelis ini adalah majelis yang baik, katanya Nabi Muhammad. Majlisun yadhkurullah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinni bu'ithu mu'allima. Akan tetapi aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu. Maka Nabi duduk di majelis ilmu. Nabi lo rek. Woi, ono sing ketek-ketek nah gini. La ilaha illallah. Engko nek salah ngomong ketek-ketek jadi ketek engko. Nauzubillahi. Oi. Hadir majelis rek. Hadir majelis ya. Mari ngono selawatan maneh sampai subuh. Ya, siap. Aku mali ceramah mulai tapi ya.
menghadiri majelis Rasulullah saja duduk di majelis ilmu. Subhanallah, bukannya beliau datang meskipun beliau telat langsung duduk di depan. Minggir, aku sengajar. Enggak. Beliau duduk di majelis ilmu, sahabat tadi merasakan kehadiran Nabi Muhammad, maka beliau mempersilakan Nabi Muhammad untuk mengisi majelis ilmu. Banyak manfaatnya, salah satu manfaatnya orang yang istiqamah hadir majelis ilmu, matinya bisa husnul khotimah. Kira-kira nak kena anak sing mati, anak sing jaluk mati ni suul khotimah. Angkat tangan. Angkat tangan, Rek. Angkat tangan. Oh, berarti konsentrasi nak kena. Alhamdulillah. Semuanya minta matinya husnul khotimah. Tolong yang ketek-ketek berhenti dulu. Saya ngerokok mandek dhisik. Betul. Enggak duwe kuping ah. Saya ngerokok ketek-ketek kok. Kene. Maju kene tak keplak kene kon. Supaya kupingmu iku iso ngrungokno. La ilaha. Oh, tambah ngawur ya Syekh Hermani iki hadir majelis. Ngerokok sehan. Kok tambah ngawur ya hadir majelis. Hadir majelis ku dadi wong sing titik tambah elek kon rek. La ilaha illallah. Nek sing hadir majelis kaya ngene ya apa sing gak hadir majelis? Tobat to rek. Wis diwara gak oleh ngerokok kok sing ngerokok. Ojo ketek-ketek kok ketek-ketek. Menungso apa kewan gak iso diomong iki. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang hadir majelis itu Rasulullah menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan dimudahkan di dalam memahami agama. Memahami agama dari mana kalau bukan dari majelis? Makanya saya sering menyampaikan Syekh Hermania, kalau hadir sholawatan ceramah didengarkan ilmu lebih penting daripada sholawatan. Betul. Nek gak duwe ilmu ya opo ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Ayo coba siapa yang bisa tahu berapa rukun qauli? Ayo arek Syekh Hermania. Rukun qauli ono piro? Ono piro? 3. Yang benar dapat hadiah. Dapat door prize. Nanti jawabannya nanti dipikirno dhisik, aja ate di browsing. Dipikirno dhisik. Rukun qauli ada berapa? Terutama anak Syekh Hermania. Ilmu itu lebih penting dari segalanya. Bahkan penuntut ilmu yang muales itu lebih utama di sisi Allah daripada 70 ahli ibadah. Ahli ibadah ku sholawatan torek, yo poso, yo salat, yo zikir. Tapi satu penuntut ilmu yang muales lebih mulia di sisi Allah daripada 70 ahli ibadah. Makanya kita menghadiri majelis, kita perbaiki niat. Kenapa? Rasulullah telah menyampaikan barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, dia akan difahamkan akan agama. Faham agama dari mana? Kalau bukan dari majelis ilmu, bukan dari majelis yang lain. Faham agama itu dari majelis ilmu. Makanya alhamdulillah kalau ada majelis sholawatan diisi ilmu. Alhamdulillah kalau ada majelis zikir diisi ilmu. Karena berarti kita diinginkan kebaikan pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi rek ngomong dhewe ngono. Wong hadir majelis iku tambah apik, tambah sae sangar. Tambah Coba delon saiki Mas Tesi lah, Mas Tesi. Salah satu dirijen bonek. Saiki tambah luar biasa.
Alhamdulillah ini dekat sama Habib Reza Mas Taisi ini. Hadir majelis, anting-antingnya wis dicopot, nggih, gawe kelambi takwa, nak ndi-ndi nggawa sarung. Jadi tambah baik. Alhamdulillah. Wingi dalan-dalan nak Yordan, nak Palestina, nak Mesir ziarah, Masya Allah, alhamdulillah. Karena apa? Karena dia hadir majelis yang baik, maka dia menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Maka mari kita tanyakan sama diri kita. Rek ya, tanyakan sama diri kalian masing-masing. Nek kalian tambah api, berarti kalian termasuk mendapatkan manfaat dari menghadiri majelis ilmu. Tapi nek kalian tidak tambah api, naudzubillahi min dzalik. Maka mari sekali lagi saya mengajak perbaiki niat di dalam menghadiri majelis ilmu, karena majelis ilmu ini bisa menyebabkan orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini saya tambahi cerita terakhir. Kenapa kok bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Dulu di Hadramut ada namanya Syekh Muhammad Al-Azab yang ngarang kitab Maulid Azab. Datang kepada beliau seorang rentenir. Ya Syekh, saya mau tobat ya Syekh. Syekh Muhammad Al-Azab ini aslinya bingung. Kok bisa ada rentenir tobat? Kemudian Syekh Muhammad bilang, kamu ingat gak orang yang kamu ambil lebih dari hutangnya? Iya, bayar kelebihan hutang dari harta yang halal. Setelah itu tobat kepada Allah. Sedekah dengan harta yang halal di jalan Allah. Meninggal dunia 3 hari kemudian husnul khotimah. Senyum, wajahnya bercahaya. Karena beliau masih punya guru, maka beliau tanya kepada gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Yang mana Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu ngarang kitab kecil Sifat Salatul Muqarrabin. Akan tetapi para mufti Mesir yang membaca kitab beliau mengatakan, orang ini kalau masih hidup, kami para mufti harus belajar kepada orang ini. Alim Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Zamannya sebelum zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi. Ngeluhkan sama gurunya, ya guru Habib, ini rentenir tobat kemudian meninggalnya husnul khatimah. Coba sebutkan ciri-ciri orang tersebut, tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini, gaya bicaranya, gaya jalan dan lain sebagainya. Oh jangan heran. Jangan heran kalau orang itu matinya husnul khatimah. Kenapa ya Habib? Orang itu datang dari desa kamu, Ghurfah, ke desa saya di Asbah 5 kilo. Tujuannya nagih hutang. Datang 5 kilo tujuannya nagih. Ketika dia datang ke rumah orang yang punya hutang, dia tanya, mana orang yang punya hutang kepada saya? Istrinya bilang, lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Pas ketepatan Selasa sore. Ya tadi sore. Orang ini datang ke majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, berdiri di ujung majelis nyari orang yang punya hutang. Begitu ketemu, langsung didatangi, duduk di samping orang yang punya hutang. Tapi Habib Hasan mengatakan, ketika aku lihat dia berdiri di ujung jalan, aku lihat rahmat Allah masuk ke dalam orang tersebut. Maka jangan heran kalau dia matinya husnul khatimah. Ini rentenir. Datang ke majelis tujuannya untuk nagih hutang. Hanya sekali hadir majelis ilmu, gak ngomong, gak ngerokok, gak ketek-ketek. Ya, matinya bisa husnul khotimah. Subhanallah. Maka kita bersyukur kehadirat Allah, dihadirkan di majelis ilmu. Kita mohon kepada Allah agar semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama majelis Al-Anwar, terutama Lora Anwar Musyaddad, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dan orang yang kita cintai istiqamah di dalam menghadiri majelis ilmu, menjadi orang alim atau penuntut ilmu, atau yang mendengarkan ilmu istiqamah, atau yang cinta kepada orang alim dan ilmu.
kita minta kepada Allah, kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah, bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.